Salam, sangat luar biasa, hari yang sangat penuh sukacita. Tuhan memberkati kita dan memberikan kepada kita segala kebaikannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan membahas tentang surat Paulus kepada jemaat Filipi, Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul "Tetaplah Kerjakan Keselamatanmu". Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 12 memulai dengan berkata, "Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Paulus ini tokoh yang sangat luar biasa. Tokoh yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan benar-benar rela melakukan segala pengorbanan untuk memberitakan firman Tuhan sampai kepada siapapun, dimanapun, dalam situasi apapun. Ketika dia berbicara kepada jemaat Filipi, "Tetaplah kerjakan keselamatanmu, jangan gentar." Sebetulnya Paulus ketika menuliskan kitab ini, dia ada di penjara. Seharusnya Pauluslah yang gentar, Pauluslah yang ketakutan oleh karena situasinya yang di dalam tekanan penjara dan situasi yang sangat sulit itu. Tetapi Paulus justru tidak memperdulikan situasinya, penderitaannya, kesulitan-kesulitannya. Inilah makanya Bapak Ibu, kita sangat luar biasa memberikan apresiasi kepada Rasul Paulus. Dia berkata kepada orang-orang Filipi, "Tetap kerjakan keselamatanmu, jangan gentar, dan tetaplah semangat. Bahkan lakukanlah sesuatu dengan tidak bersungut-sungut." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hidup kita kan penuh dengan berbagai kesulitan. Kadang-kadang jangankan kita berbicara soal kehidupan rohani kita, soal jasmani kita pun banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kesulitan untuk memperoleh kebutuhan hidup, kebutuhan keamanan, kebutuhan bagaimana kita merasa sejahtera. Jemaat-jemaat di Filipi ini pun sebetulnya bukanlah jemaat-jemaat yang hidup dengan makmur, sejahtera, kuat perekonomiannya. Mereka juga adalah orang-orang biasa dan banyak yang hidup dengan situasi yang tertekan. Karena di dalam Filipi ini mereka harus berjuang di tengah-tengah pluralis orang-orang di sana dengan orang-orang Yunani yang mempunyai kebudayaan yang tinggi, dan juga orang-orang Asia yang lain yang di sana merupakan orang-orang makmur hidupnya. Orang-orang di Filipi ini biasa-biasa saja hidupnya. Bahkan banyak di antara mereka adalah pekerja-pekerja buruh, pekerja-pekerja yang kecil. Tetapi mereka dimintakan supaya dapat mengerjakan keselamatannya. Ini artinya mereka tidak melakukan dosa, mereka harus bekerja dengan aman, mereka harus menjadi contoh, dan mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat. Tentu menjadi contoh dengan situasi sebagai orang yang kecil, dengan bekerja sebagai pekerjaan yang sederhana, rakyat jelata, ini
sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Mereka harus lebih ekstra, senyumnya harus lebih manis, hidupnya harus bekerja dengan sungguh-sungguh, dan mereka tidak boleh bersungut-sungut melakukan apapun di dalam pelayanan kehidupan ini. Hal yang serupa mungkin terjadi di dalam hidup kita, di dalam situasi kita pada masa kini. Kita juga bukan orang-orang yang hebat kekristenan, dan orang-orang Kristen, terutama gereja-gereja yang ada di pinggiran kota ataupun di kampung-kampung, adalah masyarakat yang kecil, sederhana, ekonomi yang pas-pasan. Tetapi bagaimana kita boleh menerima pesan daripada Rasul Paulus ini, supaya kita tetap mengerjakan keselamatan kita, supaya kita tetap boleh menjadi teladan, bahkan supaya kita boleh seperti bintang-bintang di dunia ini yang menjadi terang bagi orang lain, supaya orang berkata, luar biasa orang Kristen ini, meskipun hidupnya sulit, tetapi mereka tetap bersukacita, mereka memuji Tuhan. Inilah sebetulnya teladan itu. Banyak yang kita sudah dengar, banyak yang kita sudah yakini, tetapi kita belum belajar untuk mempraktekkannya. Orang-orang Kristen harus menunjukkan praktek hidup dengan cara tidak bersungut-sungut dalam situasi sesulit apapun. Biar kita sulit baik di dalam mencari nafkah, biar kita sulit di tengah-tengah hidup yang minoritas di Indonesia ini, kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita, tetap memuji dan memuliakan Tuhan, tetap rajin ibadah di saat-saat minggu-minggu dan juga waktu-waktu yang dipersiapkan oleh gereja kita. Kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan kepada kita perlindungannya. Oleh karena itu, jangan bengkok hati, katanya. Jangan kita justru menjadi orang-orang yang beraib. Kita harus suci dan tulus, berpegang pada firman Allah, berpegang pada Kristus, bahwa kita tidak percuma hidup berlomba untuk kebaikan. Tidak percuma bersusah-susah, karena kita akan mendapatkan piala kehidupan itu. Rasul Paulus sendiri berkata, sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku akan bersukacita dan bersukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab ini juga dikenal sebagai kitab sukacita. Sukacita di tengah-tengah kesulitan. Sukacita di tengah-tengah perjuangan hidup kita untuk menunjukkan iman kita. Meskipun banyak orang yang menentang, menghalangi, dan mempersulit hidup kita, tetaplah sukacita. Karena itulah gambaran Kristus di dalam hidup kita. Haleluya!